9 malam, satu malam yang memikat. Setelah minum terlalu banyak di pesta lajangnya, tunangan Alexa menjemputnya dan membawanya pulang ke apartemen mereka. Alexa akhirnya sadar, dia memaksa membuka matanya, menahan sakit kepala yang menyiksa. Ketika penglihatannya menjadi jelas, dia bisa melihat sosok pria dan wanita yang sedang berciuman dengan penuh gairah di bawah ruangan yang remang-remang. Seperti disambar petir, Alexa memandang keduanya dengan kaget saat mereka terus berciuman di samping tempat tidurnya. Kemarahan di dalam dirinya mulai mendidih. Siren, berhenti main-main, Alexa baru saja tertidur, pria itu memperingatkan sambil menahan wanita di pinggangnya. Apakah kamu takut tunanganmu akan bangun? Siren menjawab dengan nada kesal, kamu akan menikah besok? Kenapa kamu tidak menyerahkan dirimu padaku malam ini? Sayang, kamu pembuat onar, ayo pergi ke kamar lain, pria itu tersenyum menggoda. Tidak, aku ingin melakukannya di sini, aku ingin melakukannya tepat di depannya. Siren dengan cepat membuka kancing baju pria itu saat bibir mereka sekali lagi terkunci. Alexa berusaha menahan air matanya, tetapi bisa merasakannya perlahan menetes di wajahnya. Siapa sangka, pria yang akan dinikahinya keesokan harinya akan selingkuh tepat di depannya. Ayo pergi ke kamar mandi. Bukankah bak mandi adalah tempat favoritmu? Baiklah, kamu masuk dan isi bak mandi dulu. Siren menyenggol dada pria itu ke arah kamar mandi. Begitu pria itu meninggalkan ruangan, dia melenggang ke arah Alexa. Membungkuk dengan senyum dingin, dia berbisik, Alexa, aku tidak akan membiarkanmu dan Justin menandatangani surat-surat itu besok. Aku hamil, dia milikku. Alexa mengepalkan tangannya saat dia menahan emosinya berhati-hati agar tidak mengeluarkan suara. Baru setelah dia mendengar suara rintihan dari pasangan yang datang dari kamar mandi, dia merasa dunianya telah hancur berantakan. 3 tahun lalu, Alexa pernah menjadi model top Jakarta. Tapi, karena pria ini, dia menyerahkan segalanya, menyerahkan posisinya yang diperoleh dengan susah payah kepada Siren. Ternyata, semua yang dia lakukan hanya untuk mempersiapkan gaun pengantin orang lain. Tidak, ini pasti mimpi, hanya mimpi buruk yang mengerikan. Semuanya akan kembali normal besok. Alexa terus membohongi dirinya sendiri. Sampai tengah malam, Siren mengeluh tidak enak badan saat dia membawa Justin keluar dari hotel. Dengan itu, Justin harus pergi dan tidak kembali. Tapi, mereka akan menikah besok. Keesokan harinya, sesuai rencana, Alexa pergi ke kantor urusan sipil dengan senyum pahit. Saat dia melangkah keluar dari mobilnya, dia menelepon Justin. Suara di seberang menjawab dengan dingin, Siren terluka di atas panggung, aku harus menangani masalah mendesak ini terlebih dahulu. Mari kita tunda pendaftarannya di hari lain. Tidak ada hari lain, Alexa dengan kecewa berkata pada dirinya sendiri. Alexa berbalik dan mengenakan kacamata hitamnya, siap untuk pergi. Tetapi pada saat itu, matanya tertuju pada sosok tinggi yang sedang menuju ke arahnya. Dia tidak bisa tidak memperhatikan setelan retro biru tua yang melengkapi tubuh maskulin di bawah dan keluar dari saku dada depan. Sudut sapu tangan merah anggur bisa terlihat mengintip keluar secara halus. Melirik ke bawah, Alexa bisa melihat sepasang kaki lurus sempurna mengarah ke sepasang sepatu kulit coklat yang baru dipoles yang berkilau di bawah sinar matahari. Pria ini memiliki kehadiran yang kuat, seperti raja abad pertengahan. Terutama saat dia semakin dekat, meskipun dia memakai kacamata hitam, wajahnya yang dipahat sempurna dan bibirnya yang seksi sudah cukup untuk membuat wanita manapun tergila-gila. Alexa mengenali pria ini, dia adalah CEO dari Mandala Entertainment, Kenzie Leonard. Dulu ketika dia masih terkenal, mereka pernah bertemu sekali di sebuah pesta. Apa dia juga akan menikah hari ini? Presdir,
Nona Jesslyn belum datang tepat waktu. Dia terlambat 10 menit, asisten di belakangnya melaporkan. Telepon keluarga Kylie dan beritahu mereka, jika mereka bahkan tidak bisa tepat waktu ke pesta pernikahan, jangan repot-repot datang sama sekali. Pria itu menjawab dengan dingin. Tapi, ketua mengatakan bahwa kamu harus menikah hari ini, apapun yang terjadi. Bahkan jika kamu menikah dengan waria, dia tidak akan peduli, jawab asisten itu dengan malu-malu. Kalau begitu, pilih saja secara acak seorang wanita dari keluarga sosialita. Aku akan memberimu waktu setengah jam, perintah pria itu. Dia tampak agak tidak masuk akal. Oh, jadi dia dihadapkan pada dilema yang sama, meski sedikit berbeda. Kenzie memiliki begitu banyak kekuatan, dia bisa memilih wanita mana saja yang dia inginkan. Dan sebagai salah satu bujangan yang paling memenuhi syarat, cinta bukanlah prioritasnya. Prioritasnya adalah menghadapi tekanan dari orang tua untuk menikah. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benak Alexa. Melepas kacamata hitamnya, dia berjalan di depan pria itu dan dengan lembut menyarankan, "Presdir Kenzie, pengantin Anda belum tiba dan pengantin pria saya telah melarikan diri. Bolehkah saya menyarankan agar kita menikah?" Asisten Kenzie membeku tak percaya, bagaimana wanita ini begitu berani. Alexa berdiri dengan percaya diri, dia telah mengumpulkan semua keberaniannya untuk melakukan ini. Kenzie melepas kacamata hitamnya, memperlihatkan sepasang mata gelap seperti tinta, pupil matanya berkilau seperti berlian. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke asistennya dan memerintahkan, "Beri aku detailnya." Tentu saja, asisten Kenzie sudah tahu siapa Alexa itu. Dia dengan cepat mengambil ponselnya, melakukan pencarian cepat untuk nama Alexa Geraldine dan menawarkan temuannya kepada bosnya. 2 menit kemudian, bibir pria itu bergerak sedikit saat dia menjawab dengan satu kata, "Oke." Alexa merasa bahwa bertemu Kenzie adalah hal paling beruntung yang bisa terjadi padanya. Dia tidak punya alasan untuk menggunakan seorang wanita, dia juga tidak membutuhkan cinta dan yang terbaik, dia tidak kekurangan wanita untuk ditiduri. Pada akhirnya, dia ingin Justin menyesali keputusannya. Prosedur pernikahan pasangan ini diproses dengan cepat. Hanya dalam setengah jam, Alexa memegang surat nikah di tangannya. Mulai sekarang, dia adalah wanita yang sudah menikah. "Presdir Kenzie, bolehkah saya berbicara dengan Anda?" Masuk ke dalam mobil, Kenzie mengenakan kembali kacamata hitamnya saat dia berjalan keluar dari ruang pendaftaran. Alexa mengikuti dari belakang. Setelah masuk ke Rolls-Royce, dia dengan gugup menatap Kenzie sebelum meminta, "Terima kasih telah menikah denganku. Jika kamu membutuhkan sesuatu dariku sebagai imbalan, tolong beritahu aku akan melakukan apa saja. Namun, aku punya 2 permintaan sederhana. Harap Anda bisa berjanji untuk mematuhi." "Bicaralah," Kenzie menjawab dengan lelah sambil melonggarkan kerahnya. "Pertama, kecuali kamu tidak punya pilihan, jangan ungkapkan hubungan kita. Kedua, jangan mencampuri urusan pribadiku. Jangan khawatir, karena kita sudah menikah, aku tidak akan terlalu dekat dengan pria lain." Setelah mendengarkan permintaan Alexa, Kenzie menyeringai tipis. Aura berbahaya menyapu mobil. "Aku berjanji padamu, tapi setelah aku memberimu waktu untuk membereskan masa lalumu, aku ingin kita mengadakan pernikahan percobaan. Setelah 6 bulan, aku akan mengumumkan pernikahan kita secara terbuka." "Terima kasih," Alexa mengangguk. "Dan juga, aku tidak percaya pasangan suami istri harus hidup terpisah. Aku akan memberimu waktu 3 hari untuk mengepak semua barangmu dan pindah ke tempat pilihanku. Asistenku akan menghubungimu." Alexa tidak keberatan. Karena mereka sekarang sudah menikah, permintaan seperti ini masuk akal. Jadi dia dengan patuh menganggukkan kepalanya ketika dia menjawab, "Aku setuju." "Bagus.
Setelah keduanya membuat kesepakatan lisan, Alexa keluar dari mobil Kenzie dan pergi. Asisten Kenzie duduk di kursi pengemudi dan memandang Kenzie melalui kaca spion. "Presdir, akankah kita kembali ke kantor? Atau apakah Anda ingin kembali ke mansion untuk memberitahu ketua tentang kabar ini?" "Ikuti Alexa dan laporkan setiap gerakannya padaku," Kenzie memesan sebelum melangkah keluar dari mobil. Tiba-tiba memintanya untuk menikahinya. Sesuatu pasti telah terjadi. Sebagai presdir agensi hiburan internasional, tentu saja dia pernah mendengar tentang Alexa sebelumnya. Pernah menjadi model terkenal di industri ini. 3 tahun lalu dia tiba-tiba menolak tawaran dari agensi hiburan papan atas, Star King, yang mengakibatkan dia masuk daftar hitam. Akhirnya, dia mengumumkan akan menandatangani kontrak dengan Sandiga Entertainment dan menjadi topik hangat dengan bosnya, Justin Gionyo. Dan dengan demikian dimulailah kejatuhan seorang supermodel. Tapi, dari kelihatannya, kisah Alexa tidak berakhir di situ. Sejujurnya, Alexa tidak pernah menyadari bahwa dia begitu berani dia benar-benar menikah dengan orang asing. Tapi, apa yang telah dilakukan, dia tidak akan pernah menyesali keputusannya. Alexa kembali ke mobilnya. Saat dia akan menyalakan mesin dan pulang, dia menerima panggilan telepon dari Justin. "Alexa, di mana kamu sekarang?" "Di depan kantor urusan sipil, mau pulang," jawab Alexa santai, menyembunyikan emosinya. "Siren memiliki acara yang sangat penting. Aku ingin kamu segera menggantinya. Aku akan memberitahu penata rias untuk memberimu topeng." "Tidak ada yang bisa mengatakan itu kamu," perintah Justin dengan nada dari atasan. "Karena Siren terluka, kamu harus sedikit menderita. Bukankah kamu bilang Siren terluka di atas panggung? Kalau begitu, media seharusnya sudah tahu dia ada di rumah sakit. Tapi, aku sudah meminta seseorang untuk mengatakan bahwa dia akan tetap hadir meski dengan luka-lukanya. Aku menyuruhmu pergi, jadi pergilah." Dia sangat tak tahu malu. Di masa lalu, Alexa telah melakukan hal bodoh seperti ini untuk Siren. Sepertinya, dia sedang dimanfaatkan. Namun, dia tidak akan terus seperti ini. Alexa tetap tenang dan mengangguk. "Oke, beritahu aku waktu dan alamatnya, aku akan pergi ke sana sekarang." "Alexa, kita akan segera menikah." Bantu Siren untuk memberikan sedikit dorongan, karirnya saat ini sedang naik daun. "Aku pasti akan memberinya dorongan." Alexa menjawab dengan makna tersembunyi. "Kalau begitu aku akan menutup telepon. Mari kita makan malam nanti." Justin tidak tahu meja telah berubah. Mungkin sekarang, dia akan duduk di samping tempat tidur Siren, mengawasi kekasihnya dengan lembut. Alexa menutup telepon sebelum menelepon manajernya. Manajernya segera menanggapi dengan marah. "Apa, Presdir Justin ingin kamu turun tangan untuk model kelas B itu? Apakah dia bercanda? Jika kamu tidak memutuskan untuk mundur dari sorotan, dia bahkan tidak akan bertahan di industri ini." "Natalie, aku sudah setuju," jawab Alexa dengan tenang. "Apakah kamu benar-benar harus pergi?" Manajernya akan memuntahkan darah karena tidak percaya. Alexa dan Siren sama-sama model yang ditandatangani di bawah Sandiga Entertainment. Tetapi karena keputusan Alexa untuk mundur, manajernya diseret bersamanya dan diejek. Alexa tahu manajernya ingin membela ketidakadilannya. Dengan meyakinkan dia menjawab, "Aku tidak akan sebodoh itu lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka memanfaatkanku." Setelah mendengar kata-kata itu dari Alexa, wajah manajernya berseri-seri. "Jadi, maksudmu kamu punya rencana? Natalie, mulai sekarang aku hanya bisa percaya padamu. Bisakah kau membantuku melakukan sesuatu? Cepat katakan, aku akan membantumu." Manajernya setia padanya. Bagaimanapun, mereka berbagi tujuan yang sama. Siren sangat ingin meyakinkan media bahwa dia menghadiri acara itu bahkan dengan luka-lukanya.
karena dia tidak ingin hal itu memengaruhi kelayakannya untuk penghargaan 10 model teratas. Bantu aku mengunjungi rumah sakit Medika. Aku mengerti maksudmu. Dapatkan bukti bahwa dia masih berada di rumah sakit selama pertunjukan dan ungkapkan ke publik. Manajer tersenyum penuh semangat. Tidak, aku punya berita yang lebih besar. Dia hamil, dan anak itu adalah anak Justin. Dan juga, bantu aku menyiapkan pernyataan yang menyatakan bahwa Justin telah menggunakanku berkali-kali untuk menggantikan Siren selama acaranya. Untuk acara apa? Aku perlu kamu untuk membantuku menemukan bukti untuk itu. Manajer itu terkejut pada awalnya, tetapi dengan cepat mengerti mengapa sikap Alexa berubah. Pasangan selingkuh yang tak tahu malu. Mereka tidak hanya curang, tetapi mereka juga memanfaatkan Alexa menyuruhnya berkeliling seperti boneka. Jangan khawatir Alexa, aku akan membantumu melakukan semua hal ini. Alexa tidak menanggapi. Dia merasa luar biasa tenang. Dia akan memperlakukan mereka seperti mereka memperlakukannya. Setelah menjernihkan pikirannya, Alexa dengan cepat mengumpulkan barang-barangnya dan pergi ke tempat pertunjukan untuk bertemu dengan asisten Siren. Dia adalah pria yang sudah menikah dengan fisik besar yang kuat dan kepribadian yang licik. Dia cukup sopan kepada Alexa. Meskipun dia tidak lagi terkenal, keluarga Alexa Geraldine tetap bukan orang yang dipandang rendah. Kenapa lama sekali? Cepat, datang dan rias wajahmu. Pertunjukan apa hari ini? Alexa bertanya saat dia bergegas menyusuri lorong. Tidak ada yang spesial, jawab asisten itu. Sebenarnya, itu sebenarnya adalah pertunjukan perhiasan untuk merek Prancis yang terkenal, Huff. Setelah pertunjukan ini, Siren akan memiliki kesempatan untuk mendaftar sebagai juru bicara Huff. Awalnya, Siren akan kehilangan kesempatannya karena luka-lukanya, tetapi dengan saran Justin untuk menggunakan Alexa, Siren tentu saja tidak keberatan. Sebenarnya, dalam perjalanannya ke pertunjukan, Alexa telah melakukan penelitiannya pada pertunjukan hari ini, pertunjukan perhiasan bintang mahkota. Asisten Siren sengaja membohonginya. Apakah dia selalu mudah ditipu? Berkat status Siren saat ini, kamu memiliki ruang rias sendiri. Kamu akan muncul di grand final dan ini adalah perhiasan yang akan kamu presentasikan hari ini. Ini jadwalnya, asisten itu menjelaskan sambil menunjuk ke arah perhiasan di atas panggung. Dia kemudian memerintahkan penata rias untuk mulai merias wajah Alexa. Apakah Justin benar-benar berpikir bahwa dengan memberinya topeng, orang tidak akan dapat mengetahui bahwa itu adalah dia? Meskipun apa yang ada dalam pikirannya cukup ekstrim, dia akan memberikan kejutan seumur hidup kepada pasangan yang berselingkuh itu. Sementara itu, asisten Kenzie telah mengikuti setiap gerakan Alexa dan mendengar bahwa dia akan menggantikan Siren di acara itu. Segera dia melaporkan semuanya ke Kenzie. Begitu Kenzie mengetahuinya, dia memerintahkan asistennya, aku akan pergi ke pameran perhiasan Huff. Segera buat pengaturan. Baik Presdir, ini bukan pertunjukan yang spesial, tapi dia ingin melihat Alexa beraksi. Pukul 11 pagi, musik klasik bergema di dinding Mandala Center, pertunjukan telah dimulai. Di dalam ruang rias, riasan Alexa sudah selesai dan dia sekarang berdiri di depan cermin untuk mengantisipasi. Mengenakan gaun panjang ketat putih, sederhana namun berkelas, menghiasi topeng emas yang indah memancarkan aura misterius, rambut diikat ke belakang dari wajahnya dengan setangkai mawar putih, dia benar-benar menakjubkan. Asisten itu terdiam. Di dalam dia berpikir, bahkan jika Alexa berdiri diam, dia pasti akan menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Siren pasti akan mendapatkan kontraknya. Kamu akan turun ke panggung melalui kursi yang akan diturunkan dari atas. Gelang ini adalah Crown Star, biar kupakaikan untukmu.
Asisten membuka gelang itu dan dengan hati-hati meletakkannya di Alexa. Namun, Alexa lebih ramping dari siren, mengakibatkan gelangnya terlalu besar. Dengan mengangkat lengannya, gelang itu akan meluncur. Gelang ini didesain oleh pendiri Huff untuk putri tercintanya. Di tengah gelang emas itu ada sebuah mahkota bertatahkan berlian putih. Di kedua sisi mahkota ada 2 bintang yang terbuat dari batu permata putih murni dan tak bernoda, seperti 2 orang tua yang melindungi anak mereka yang berharga. Tidak ada cara bagimu untuk memakainya? Apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu percaya aku? Alexa tiba-tiba bertanya pada asisten siren. Saat ini, aku hanya bisa mempercayaimu, asisten itu mengangguk. Tanpa solusi, dia hanya bisa mempercayai modelnya. Ini adalah kesempatan siren untuk menjadi juru bicara. Jika dia mengacaukannya, Presdir Justin pasti akan memecatnya. Kalau begitu, serahkan padaku. Alexa meyakinkan. Cepat, bersiaplah, kalian akan segera naik panggung. Di antara semua keributan itu, sang asisten tidak memperhatikan sorot mata Alexa. Alexa tersenyum sambil mengangguk sebelum mengangkat gaunnya sedikit dan berlari menuju bagian belakang panggung. Dengan topengnya, jika kamu menunjukkan satu ciri yang membedakan antara Alexa dan siren, itu pastilah kaki Alexa. Kaki Alexa pernah dikenal sebagai salah satu kaki terindah di dunia. Sama seperti semua orang mengira pertunjukan telah mencapai klimaksnya, Alexa turun dengan anggun ke atas panggung di atas kursi. Semua lampu sorot langsung tertuju padanya, tetapi bintang mahkota tidak terlihat. Apa yang sudah terjadi? Semua orang yang hadir berlarian dengan panik mencari bintang mahkota. Mereka bahkan mencari Alexa di mana-mana. Karena itu, banyak orang tidak bisa tidak memperhatikan kaki panjang pucatnya yang cantik. Kaki begitu indah, mereka tak terlupakan. Saat semua orang akan menyerah, sebuah senyuman muncul dari balik topeng emas misterius itu. Alexa dengan elegan mengangkat lengannya, memiringkan kepalanya ke belakang dan mengangkat kaki kirinya yang menghadap penonton, melakukan pose tarian yang indah. Pada saat itu, keluar dari bawah gaun putih dan turun ke kakinya yang mulus, bintang mahkota muncul di sekitar pergelangan kaki Alexa yang berkilauan dengan megahnya. Wow, semua orang membeku dengan takjub melihat pemandangan di depan mereka. Pemandangan Alexa berbaring di kursi dengan mulus bergerak dari satu pose ke pose berikutnya tak terlupakan. Yang paling mengesankan dari semuanya, setiap pose yang ditarik Alexa, bintang mahkota akan disajikan dalam cahaya yang berbeda, memamerkan keindahannya lagi dan lagi. Penonton bangkit berdiri dan memberi Alexa tepuk tangan meriah. Di antara kerumunan, dalam posisi tinggi tapi tersembunyi, tatapan Kenzie terfokus pada Alexa. Istri barunya, yang pernah menjadi model top Jakarta, berdiri di sini mewakili model B grade. Tidak dapat disangkal, tidak peduli apakah itu 3 tahun yang lalu atau 3 tahun kemudian, dia masih model yang sama, lahir untuk landasan. Setelah pose terakhir Alexa, pertunjukan berakhir dengan memuaskan. Pendiri Huff sangat terkesan dengan penampilannya. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa model di atas panggung adalah Alexa. Dia masih percaya itu adalah siren. Dia muncul dari belakang panggung dan mendekati Alexa. Seperti seorang pria terhormat, dia menawarkan tangannya, membantu Alexa turun dari kursinya dan membawanya ke depan landasan saat mereka membungkuk berterima kasih kepada penonton. Terima kasih semuanya, dan tentu saja, terima kasih Nona Siren untuk penampilan yang spektakuler, sungguh mengesankan. Alexa tetap diam. Dia hanya menjawab dengan membungkuk. Ketika tiba-tiba, dari depan landasan pacu terdengar suara bernada tinggi. Dia bukan siren, aku pernah melihat siren di kehidupan nyata dan dia tidak memiliki kaki yang panjang. Pada saat itu, semua orang tercengang saat mereka melihat ke atas dan ke bawah kaki Alexa dengan ragu.
Jika kamu memang siren, maka lepaskan topengmu. Jika tidak, maka Sandiga Entertainment adalah sekelompok pembohong." Suara keraguan berlipat ganda dan semakin keras. Bahkan para desainer HUF mulai mempertanyakan apakah wanita di depan mereka adalah siren. "Nona Siren, tolong lepaskan topengmu." Para desainer penasaran, apakah dia benar-benar siren? Jika dia benar-benar bukan siren, maka kolaborasi mereka dengan Sandiga Entertainment harus berakhir. Alexa ragu-ragu, tetapi dia sudah dikepung. Tanpa pilihan lain, dia perlahan melepas topengnya. Pada saat itu, semua orang menahan napas. Saat melihat wajahnya, beberapa langsung mengenalinya sebagai model yang pernah terkenal. "Ini Alexa." Ada desas-desus bahwa setelah Alexa masuk daftar hitam, statusnya benar-benar memburuk. Dia bahkan lebih buruk daripada model yang tidak ditandatangani. Siapa yang mengira dia akan membungkuk begitu rendah untuk menggantikan orang lain? Apakah dia sengaja membuat hype atau dia terpaksa karena situasinya saat ini? "Alexa, ini sebenarnya Alexa." Para reporter dengan cepat mengepung Alexa, tidak memberinya ruang untuk melarikan diri. "Nona Alexa, bisakah Anda menjelaskan situasi saat ini? Siren adalah orang yang diundang untuk tampil di acara hari ini, tapi kenapa ternyata Anda? Dari yang kami tahu, Anda masuk daftar hitam 3 tahun yang lalu. Apakah Anda mencoba mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan comeback? Sebagai model yang pernah terkenal, apakah Anda mencoba mengambil pekerjaan siren? Apakah Anda memanfaatkannya yang terluka dan mencuri kesempatannya untuk menjadi juru bicara? Sudah jelas Anda hanya mencoba untuk membuat hype. Saya tahu itu. Siren sudah terluka, bagaimana mungkin dia bisa menghadiri pertunjukan itu? Supermodel terkenalku asteris. Lebih seperti model super chip terkenal? Pertanyaan wartawan semakin gencar, bahkan ada yang sudah melontarkan hinaan. Model murah ketinggalan zaman. Siren harus menjadi juru bicara, kembalikan padanya. Alexa perlahan dipaksa mundur saat para reporter mengelilinginya. Beberapa bahkan mendorongnya. Pada saat ini, Huff menambahkan penghinaan, "Saya akan menuntut Sandiga Entertainment. Apa yang Anda lakukan di sini jelas-jelas bohong. Saya meminta siren, sebaliknya, Anda memberi saya model kelas 3. Sang desainer tidak tahu betapa terkenalnya Alexa 3 tahun yang lalu. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia belum pernah melihat model ini muncul dimanapun dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan untukmu, sampai jumpa di pengadilan. Tapi, untuk saat ini, pergilah. Kamu tidak pantas berdiri di landasanku," dia berteriak. Suara tajam bergema di seluruh gedung, bahkan para wartawan pun terkejut. Tidak ada model yang hanya berdiri di sana dan membiarkan seseorang meneriaki mereka seperti itu. "Kenapa kamu masih di sini? Pergilah." Alexa sudah mempersiapkan dirinya untuk saat ini, tetapi masih berjuang untuk menahan rasa malunya. Pada saat itulah, suara yang dalam dan menarik terdengar dari ujung panggung, "Ya, seseorang memang harus tersesat." Karena terkejut, para wartawan menoleh ke arah asal suara itu. Di sana, berdiri di ujung panggung adalah Kenzie Leonard. Mata semua orang terbelalak kaget. Bukankah ini CEO dari Mandala Entertainment? Kenapa dia ada di sini? Yang terpenting, mengapa dia berdiri di atas panggung? Itu adalah fakta yang terkenal bahwa Kenzie membenci seniman yang memainkan permainan pikiran. Alexa sedang menggali kuburnya sendiri. Kali ini bahkan Mandala Entertainment tidak bisa tidak melangkah keluar dari belakang. Semua orang menahan napas, yakin bahwa Alexa kurang beruntung. Tapi yang mengejutkan mereka, Kenzie berjalan ke arah Alexa dan berdiri di sisinya. Dengan nada mengintimidasi seorang raja, dia menoleh ke perancang dan melanjutkan, "Tapi, dia bukan orang yang harus tersesat, itu kamu.
Aku bisa membuatnya menghilang dari Jakarta jika aku mau. Perilakumu tampaknya berada pada level yang berbeda dengan perhiasanmu. Detak jantung Alexa berhenti sejenak. Siapa sangka, suami barunya, yang baru dia temui untuk ketiga kalinya, akan membela dirinya. Semua wartawan tercengang saat mereka mulai khawatir. Seandainya mereka tahu sebelumnya bahwa Alexa memiliki hubungan dengan Mandala, mereka tidak akan bersikap kasar. Desainer Huff tidak terkesan, tapi dia tahu dia tidak bisa menyinggung Mandala International. Setelah hening beberapa saat, dia dengan enggan meminta maaf, "Maaf, Presdir Kenzi. Saya tidak tahu hubungan Anda dengan..." "Kamu salah, aku tidak punya hubungan dengannya. Aku hanya mempertanyakan karaktermu." Kenzi menyangkal hubungannya dengan Alexa dan mulai pergi. Tetapi sebelum dia pergi, dia berbalik dan mengumumkan kepada wartawan, "Namun, ada satu hal yang tidak dapat saya sangkal. Dia pasti akan menjadi bintang yang sedang naik daun di industri modeling." Media berada dalam hiruk-pikuk. Apa maksud Kenzi dengan ini? Apakah dia berniat untuk menandatangani Alexa? Apakah ini semacam lelucon? Apapun penjelasannya, para wartawan tidak lagi berani mendekati Alexa. Sebaliknya, mereka mengalihkan semua kesalahan ke Sandiga Entertainment. Seperti ini, masalah Sandiga Entertainment dimulai dan asisten Siren secara tidak sengaja menjadi orang yang memulainya. Jika kamu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil itu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Mari kita tunggu dan lihat bagaimana Presdir Justin akan menghukummu. Alexa tidak terpengaruh, ekspresinya adalah ketenangan yang tak terduga. Dia mengganti pakaiannya dan dengan santai meninggalkan tempat kejadian. Saat dia melangkah keluar dari pintu samping, dia melihat mobil sport Kenzi diparkir di luar. "Masuk." Alexa dengan patuh menaiki mobil. Dia sangat berterima kasih atas apa yang telah dilakukan Kenzi. "Terima kasih untuk hari ini." Mata Kenzi sedikit berkedut saat dia menyeringai, "Apa menurutmu aku akan membiarkan seseorang menggertak istriku yang baru menikah di depan semua orang? Sebenarnya, aku tidak layak atas bantuanmu. Aku sengaja membiarkan semua orang mengetahui siapa aku sebenarnya." Alexa menjelaskan dengan nada meminta maaf. Kenzi menatap lurus ke mata orang yang duduk di hadapannya. "Aku tahu. Hanya saja, jika kamu tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk merencanakan melawan seseorang, kamu seharusnya bertanya padaku. Mengorbankan dirimu untuk membalas seseorang adalah tindakan yang bodoh, bukan begitu?" Alexa hanya terdiam malu-malu. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.